Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa dan Lista mungkin masih ingat ya, ada beberapa waktu lalu kasus orang yang suka membuang kotoran ke tempat tetangganya karena sebel atau apa, dan dia sudah dilaporkan dan dihukum 1 bulan. Betul. Tapi rupanya hukuman ini tidak memberikan efek jera. Nah, ini di Sidoarjo, pemirsa, Mas Ria kembali beraksi membuang berbagai sampah dan kotoran ke rumah tetangganya. Dan uniknya ini Mas Ria justru berjoget-joget setelah membuang sampah di depan rumah tetangganya. Berikut informasinya pemirsa. Seakan tak pernah jera setelah sempat dikurung dalam sel lapas kelas 2 Sidoarjo selama 1 bulan, Mas Ria kembali berulah dengan membuang berbagai sampah dan kotoran di jalan gang keluar masuk rumah tetangganya Wiwi. Namun kali ini Mas Ria tak hanya sekedar membuang sampah saja, namun juga berjoget, menggoyangkan pinggangnya dan meludah. Aksi Mas Ria terekam kamera pengawas milik Wiwi, warga desa Jogosatru, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut keluarga Wiwik, setelah menjalani hukuman selama 1 bulan, Mas Ria kembali berulah dengan membuang sampah dan kotoran kembali, meski bukan lagi di depan rumah Wiwik, namun di jalan gang tersebut. Meski merasa terganggu karena jalan gangnya menjadi kumuh dan kotor, namun keluarga Wiwik tak berani menegur Mas Ria untuk menghindari pertengkaran. Ya, habis pulang dari di penjara itu buangnya sudah nggak di depan rumah saya, tapi ya di jalan itu. Terus yang akhir-akhir ini sambil joget-joget, iya. Ya, kelihatan di CCTV joget-joget. Kurang tahu dia modusnya apa joget-joget. Saya juga kalau masalah joget-joget tuh dari dulu juga di depan kamera dia selalu joget-joget kayak gitu. Sebelumnya Mas Ria juga sempat memberi penghalang, menumpuk batu bata di depan pagar rumahnya yang bertujuan untuk menghalangi mobil pengangkut material saat rumah Wiwik mendapat bantuan perbaikan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Masih dari Jawa Timur, pemirsa, kasus tewasnya Dini Sera Afrianti di tangan kekasihnya, Gregorius Ronald Tanur, memasuki babak baru. Polrestabes Surabaya kini menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat Gregorius Ronald Tanur dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sebelumnya anak anggota DPR RI yang menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti alias Andini hingga tewas ini hanya dijerat pasal penganiayaan. Penerapan pasal 338 KUHP ini didasarkan pada temuan baru usai penyidik menggelar rekonstruksi di TKP pada Selasa lalu. Penyidik menemukan adanya unsur kesengajaan tersangka menghabisi nyawa korban. Kesengajaan ini salah satunya terlihat saat tersangka mengemudikan mobilnya dan berujung dengan melindas korban. Polisi juga menyatakan bahwa motif pembunuhan ini berlatar belakang sakit hati karena tersangka dan korban sering terlibat cekcok. Gelar perkara tersebut dapat disimpulkan adanya sebuah keyakinan penyidik, adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Menanggapi hal ini, keluarga korban mengaku bersyukur karena polisi akhirnya menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan. Ya, saya agak lega ya, bersyukur juga karena pasalnya diubah. Ya mudah-mudahan nggak berubah lagi ya, tetap di pasal pembunuhan. Pelaku dihukum setimpal kayak pasal pembunuhan itu. Seberat-beratnya gitu? Iya, seberat-beratnya gitu. Nggak ada lagi perubahan, apalagi keringanan gitu. Keluarga korban menegaskan tidak akan mengambil jalur damai dalam kasus penganiayaan yang menewaskan Dini Sera Afrianti. Keluarga korban juga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Sukabumi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.